Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai makna yang tersembunyi di dalam silsilah kitab Tawarik. Ya, kalau misalnya kita lihat mengenai silsilah di kitab di kitab Kejadian, nah ini berbicara mengenai di dalam kitab Kejadian ada silsilah-silsilah dan ketika kita bicara mengenai sejarah dari setiap tokoh di dalam generasi itu dimulai dari Adam sampai kepada Abraham. Enggak berhenti sampai ke Abraham tetapi juga kepada Ishak, Yakub dan yang mengakhiri kitab Kejadian itu adalah Yusuf. Gitu ya. Jadi dari Adam sampai kepada Yusuf. Ini. Ini silsilah di kitab Kejadian atau kita singkat sebagai SDKK. Di dalam Alkitab, kalau kita melihat ada juga bagian yang lain di dalam Alkitab yang mencatat secara spesifik dan detail mengenai silsilah-silsilah. Dan itu berbicara mengenai silsilah di kitab Tawarik atau kalau kita singkat namanya SDKT. Ini saya bikin singkatannya. SDKT, silsilah di kitab Tawarik. Nah, silsilah di kitab Tawarik ini berbicara dari Adam bukan hanya sampai Yusuf tetapi terus ya, terus sampai kepada pemulangan ini. Sampai kepada proses pemulangan, saya tulis di sini ya. Pemulangan yang kedua. Nih, pemulangan yang kedua. Jadi silsilah kalau kita baca di kitab Tawarik mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9, semua sepertinya hanya daftar nama yang membingungkan. Akan tetapi, kalau kita lihat, ini merupakan sejarah yang begitu panjang. Dari Adam sampai pemulangan kedua. Ini berbicara mengenai sejarah sekitar 3.000-an tahun. 3.000-an tahun sejarah. Dan semuanya telah dipadatkan ke dalam 9 pasal di kitab Tawarik. Kenapa kita perlu memperhatikan silsilah di kitab Tawarik ini? Nah, sekarang kita lihat bersama-sama Ulangan Ulangan 32 ayat 7. Oke, 32 ayat 7. Di sini ditulis. Oke, kita baca ya. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi perintah yang diberikan oleh Musa adalah supaya kita memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu dan apa? Dan kita harus bertanya. Dikatakan di sini mengenai tahun-tahun dan juga keturunan demi keturunan. Dua elemen ini, tahun-tahun dan keturunan demi keturunan, ini berbicara mengenai satu hal, yaitu silsilah. Ketika dikatakan memperhatikan, jadi kita harus meneliti silsilah sampai apa? Sampai sadar sesuatu. Itu sebabnya kalau kita hanya memperhatikan silsilah sebagai daftar nama belaka, maka kita tidak bisa sadar sesuatu, betul ya? Nggak bisa sadar sesuatu. Kenapa? Karena itu hanya daftar nama saja, hanya daftar nama belaka. Tetapi bukankah seluruh kitab ya, isi Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu merupakan firman Allah 100%? Betul ya? Jika itu adalah firman Allah, 100% firman Allah, kita percaya seperti itu iman kita, maka kita perlu memperhatikan bahwa nama-nama yang ada di dalam Alkitab, tahun-tahun usia mereka juga, itu pun merupakan firman Tuhan. Tetapi kembali lagi, oke, kalau kita mau memperhatikan,
dan perlu untuk sadar sesuatu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sudah belajar sebenarnya mengenai hal ini di buku yang pertama, silsilah di kitab Kejadian. Kenapa perlu membahas silsilah? Oke, coba kita lihat, kita akan lihat bersama-sama satu ini referensinya bagi kita. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10. Oke. 1 Korintus 14 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Maka nama di dalam Alkitab tentu memiliki makna, dan kalau kita memperhatikan secara kontekstual secara memperhatikan apa yang terjadi di waktu itu, tujuan Tuhan di waktu itu apa, maka lewat arti namanya, lewat kehidupan atau peristiwa di zaman itu, kita bisa belajar sesuatu. Nah, gitu ya, kita bisa belajar sesuatu. Pada akhirnya kita bisa sadar sesuatu. Ini, tujuannya ini, sadar sesuatu. Nah, kita sementara belajar kita akan memperhatikan mengenai silsilah di kitab Tawarik. Secara khususnya mengenai silsilah ini, saya telah katakan tadi, dari pasal 1 sampai pasal 9. Oke, kita lihat. Silsilah Tawarik 1 pasal 1. Ini bicara mengenai Adam, oke, dari Adam sampai Yakub. Di sini. Jadi bicara mengenai siapa saja. Dari Adam sampai Yakub. Oke? Kalau kita baca, coba kita lihat ya. Kalau kita perhatikan di situ, isinya apa sih? Coba kita lihat bersama-sama. Ya. Kita akan lihat satu Tawarik pasal 1. Nah, bayangkan, kalau kita hanya memperhatikan demikian saja, maka akan sangat membosankan, dan kita mungkin akan berpikir, kenapa Tuhan perlu mencatat Alkitab seperti ini? Makanya kita perlu melihat Alkitab dari sudut pandang yang paling tepat. Dan itu apa? Sudut pandang sejarah penubusan. Nah, coba kita lihat sekilas ya. 1 Tawarik pasal 1 itu dari apa? Ayat 1 bilang Adam, Set, Enos, Kenan, terus kalau kita baca terus ya, bagaimana ada Nuh, setelah Nuh ini ada Sem, Ham, dan Yafet. Jadi didaftarkan semua nama-namanya. Kan keturunan Yafet itu siapa? Kemudian keturunan Ham itu siapa? Kemudian keturunan Sem juga dibahas di ayat 17, dan silsilah di 1 Tawarik pasal 1 berlanjut dengan membahas keturunan Sem. Sem, Elam, dikatakan ada keturunannya adalah Elam, Asyur, Arpaksad. Tetapi yang melanjutkan siapa? Arpaksad. Nah, Arpaksad, Sela, Eber, terus lanjut sampai kepada Abraham. Lihat di sini Abraham ya. Dijelaskan anak-anak Abraham itu siapa? Ishak dan Ismail. Kemudian Ismail itu keturunan siapa aja? Ya. Setelah itu dibahas mengenai Ishak. Abraham memperkenalkan Ishak di ayat yang ke-34. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Keturunan Esau juga dijelaskan, tetapi fokusnya kepada siapa? Setelah bicara mengenai Esau atau Edom, kembali dibahas mengenai kalau kita lihat dari Ishak, ya, Ishak yang menjadi perhatian adalah Yakub, ya, Yakub. Sini Abraham memperangkatkan Ishak, anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel atau Yakub. Nah, jadi kalau kita kembali lagi di sini silsilah 1 Tawarik pasal 1 dibahas dari Adam sampai kepada Yakub. Kenapa? Karena yang menjadi titik perhatian adalah Yakub, keturunan Yakub, betul ya? Tadi saya sudah bilang, silsilah di kitab Tawarik ini merupakan daftar dari Adam ini sampai pemulangan kedua.
Dan ini bicara mengenai pemulangan dari keturunan-keturunan Israel. Maka silsilah 1 Tawarik pasal 1 ini menekankan tentang dari Adam sampai Yakub atau Israel ini muncul. Mari kita lihat hal yang khusus yang ada di dalam 1 Tawarik pasal 1 ini. Nah, coba kita lihat silsilah anak-anak Shem. Oke, silsilah anak-anak Shem. Ada keunikan di sini kalau kita coba bandingkan. Di 1 Tawarik pasal 1 ayat 17 dikatakan keturunan Shem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, Mesek. Nah, kalau kita bandingkan 1 Tawarik 1 ayat 17 dengan Kejadian 10 ayat 22 sampai 23, kita akan memperhatikan bahwa ada nama yang berbeda di sini. Ya. Bahkan apa? Bahkan ada yang sebenarnya kayaknya bukan anaknya langsung. Nah, coba kita bandingkan ya. Di tabel yang sebelah kanan ini ditulis mengenai isi Kejadian 10 ayat 22 sampai 23. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi keturunan Sem atau anak-anak Sem di sini hanya 5 orang. Tetapi kalau kita lihat di 1 Tawarik 1 ayat 17, di situ banyak banget kayaknya. Nih, Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram. Harusnya selesai di 5 sini kan, Aram kan? Tetapi dimasukkan ada Us, Hul, Geter, Mesek. Siapa ini Us, Hul, Geter, dan Mesek? Ini merupakan anak-anak Aram kalau kita perhatikan di Kejadian 10 ayat 22 sampai 23. Sini anak-anak Aram adalah Us, Hul, Geter, dan Mas. Mas ini namanya sama dengan Mesek. Makanya ada orang yang mungkin bertanya, oh, Alkitab orang Kristen ini salah kayaknya kalau kita bandingkan di silsilahnya gitu ya, nama orangnya. Kok bisa di 1 Tawarik 1 ayat 17 itu ditulis mengenai keturunan Sem, itu sampai cucunya diangkat sebagai anak. Kok bisa seperti itu? Itu kan keliru. Nah, kalau kita memperhatikan seperti ini, kita bisa menjawab. Karena kita bisa memahami kenapa. Kata keturunan, di sini kan ditulis 1 Tawarik 1 ayat 17, keturunan Sem. Betul ya? Ini bukan hanya berbicara tentang anak kandung, tetapi juga memiliki makna keturunan. Jadi keturunan dari Sem itu bukan hanya anaknya saja, tetapi sampai ke cucu juga. Bahkan bisa sampai apa? Seluruh generasi setelah Sem itu adalah keturunan Sem atau anak Sem, ben Sem. Gitu. Contoh, papa saya namanya Yus. Ya, Yusuf Lengkong. Nah, keturunan Yusuf Lengkong adalah Benjamin. Nah, Yudi Lengkong dan Benjamin Lengkong. Loh, kok bisa? Nah ini karena apa? Keturunan, betul ya? Keturunan bisa mencakup semuanya. Jadi dari sudut pandang penulis kitab Tawarik ini menganggap hanya menggabungkan ini, ya, menggabungkan. Jadi tidak ada masalah di situ sebenarnya. Nggak salah tulis, tetapi apa? Penulis menggabungkan seluruh sampai cucu sampai anak-anak Aram ini sebagai keturunan Shem. Ini saja. Nah, kemudian kita lihat mengenai silsilah anak-anak Elifas. Nah, di 1 Tawarik 1 ayat 36 dikatakan anak-anak Elifas adalah Teman, Omar, Zevi, Gaetam, Kenas, Timna, dan Amalek. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 36 ayat 12, Kejadian 36 ayat 12 dikatakan bahwa Timna itu adalah perempuan. Ini, perempuan. Dia adalah gundik dari Elifas. Kemudian Amalek ini merupakan anak dari Elifas lewat Timna. Loh, jadi kenapa Timna dan Amalek ini dimasukkan sebagai anak-anak Elifas? Nah, kita bisa memahami gimana? Kita bisa memahami bahwa pencatatan demikian memasukkan gundik dan juga anak lewat gundik tersebut merupakan apa? Merupakan
suatu bentuk pencatatan dengan tujuan oh, Timna ini ya, gundiknya Elifas dan Amalek merupakan orang-orang yang menerima warisan sama seperti anak-anak yang lain. Begitu. Jadi dianggapnya kaum. Ya, seperti itu. Nah, ini makanya silsilah di kitab Tawarik kalau kita belajar seperti ini tidak membosankan, bukan sekedar nama saja, gitu ya. Nah, apa makna penebusan, pelajaran penebusan di dalam yang diberikan oleh 1 Tawarik pasal 1 ini? Ya, 1 Tawarik pasal 1 ini apa? Kalau kita lihat, silsilah 1 Tawarik pasal 1 ini menghubungkan dari Adam sampai kepada Israel. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa akar dari Israel adalah Adam. Nah, Adam. Jadi sehingga sebagai kalau kita lihat ini Israel gitu ya. Kalau saya gambarkan ini pohon gitu ya. Ini pohon. Kemudian ini ada tanah gitu ya. Tanah. Ini ada pohon. Terus ini ya ada cabang ya. Nih. Ini merupakan Israel. Oke, Israel. Ada 12 cabang. 12 cabangnya apa? Dari Yehuda, oke, Ruben, Simeon, kemudian sampai Benyamin. Ada 12 anak Israel. Betul ya? 12 anak Israel. Akar mereka datang dari mana sih? Oh, akar mereka datang dari sini. Adam. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan orang yang lain, seringkali kita ditanya, "Oh, hai, kamu siapa?" "Oh, saya Tamara." "Tamara? Kamu anaknya siapa ya?" Ah, ini. Betul ya? "Oh, saya anaknya Pak Santo dan Ibu Ripka." Gitu. "Oh, ya 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 ya. Oh ya, saya kenal. Wah, bapak kamu, ibu kamu. Wah, saya kenal." Gitu. Seperti ini. Akhirnya ketika membicarakan tentang apa ya, orang-orang yang sebelumnya kita gitu ya, generasi sebelumnya kita akan mengingat seperti apa mereka. Oh, opa siapa ya kan? Kakek buyutnya siapa? Siapa mereka? Sama seperti itu ketika penulis 1 Tawarik pasal 1 mencatat dari Adam sampai munculnya Israel. Audiensnya ini siapa sih? Audiensnya adalah mereka yang ini tadi. Mereka yang pulang dari Babel. Ini kan pemulangan kedua dari Babel. Dari Babel. Ini mereka. Sehingga mereka yang baru kembali, mereka perlu apa? Perlu tahu identitas mereka datang dari mana sih? Siapa mereka? Oh, mereka adalah keturunan, mereka adalah orang Israel, mereka adalah keturunan Adam. Siapa Adam itu? Nah, betul ya? Oh, Adam itu dia pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan mendirikan perjanjian dengan Adam, perjanjian pemulihan akan terjadi. Nah, dengan ini keturunan-keturunan Adam, sebagai keturunan-keturunan Adam, oh ya, kakek Adam pernah jatuh dalam dosa. Kita perlu belajar namanya ketaatan, seperti itu. Ya, nah, seperti ini yang diajarkan. Makanya kalau kita baca Hosea 6 ayat 7 di situ dikatakan Hosea 6, kita lihat sama-sama. Hosea 6 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Jadi ada pengkhianatan, ada ketidaktaatan yang terjadi. Di mana? Di Adam. Ini bukan nama tempat, tetapi nama orang. Ya, maka keturunan-keturunan Adam perlu belajar mengenai hal tersebut. Oke, nah kalau kita lihat di dalam silsilah 1 Tawarik pasal 1 juga menjelaskan bahwa perjanjian Allah ini
ya, perjanjian Allah ini bukan kepada banyak orang, bukan. Tetapi dipersempit kepada mereka yang memiliki iman kepada perjanjian Allah. Mereka yang memiliki iman kepada perjanjian Allah. Sekarang, percayalah Yesus sebagai juru selamat, maka engkau akan diselamatkan. Bagi mereka yang percaya akan masuk sebagai umat Tuhan, umat perjanjian yang melanjutkan perjanjian Tuhan ini. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya bagaimana? Itu tidak akan ada gunanya. Betul ya? Jadi dipersempit hanya kepada siapa? Kepada mereka yang memiliki iman. Nah, makanya kita perlu, bagian kita adalah apa? Kita mendoakan orang-orang, kemudian memohonkan supaya ketika kita bagikan firman kepada mereka, mereka pun bisa terbuka hatinya. Nah, seperti ini. Nah, ini mengenai silsilah 1 Tawarik pasal 1. Oke? Jadi Adam sampai Israel. Ya, supaya kita bisa tahu identitas akar kita datang dari mana, ya. Sama seperti itu kalau kita lihat di silsilah Yesus Kristus pun sama. Oke. Silsilah Yesus Kristus di Lukas, kalau kita lihat di Lukas pasal 3, Lukas pasal 3 mulai dari ayat 23. Di situ dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Mata. Terus ini anaknya siapa sih? Anaknya siapa? Pada akhirnya muncul ayat 38 apa? Anak Enos, anak Set, anak Adam. Yesus pun datang dari Adam. Tetapi tidak berhenti di situ, datang dari Allah. Maka barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tersambung sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Makanya satu hal yang kita perlu lakukan adalah di Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3, oke, ayatnya yang Yohanes pasal 3. Bentar ya. Oke. Ya, ini. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi kita perlu menjadi anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Lewat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang yang kedua, silsilah 1 Tawarik pasal 2. Secara khusus kalau kita lihat, coba kita lihat sekilas mengenai 1 Tawarik pasal 2. Isinya tentang apa sih? 1 Tawarik pasal 2. Di sini di ayat 1 bicara mengenai anak-anak Israel. Anak Israel. Kemudian dibahas Ruben sampai apa? Sampai Benyamin. Oke, ada Gad, Asher, kemudian Yehuda dibahas. Ya, Yehuda terus kalau kita lihat keturunan-keturunannya gitu ya. Keturunan-keturunan dari keturunan Yehuda gitu ya. Terus berlanjut ya. Sampai siapa? Sampai munculnya kalau kita lihat sampai munculnya Daud. Oke, sampai munculnya Daud. Oke. Nah, coba kita lihat sama-sama, ya. Jadi dari 12 anak Israel sampai munculnya Raja Daud. Hal khusus kalau kita lihat terjadi ada perbedaan pencatatan kalau kita lihat. Perbedaan pencatatan. Coba perhatikan tabel ini. Di 1 Tawarik 2 ayat 6 dikatakan anak-anak Zera adalah Zimri, Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Dara. Ada 5 orang. Betul ya? 5 orang. Dan kalau kita lihat di sini mengenai Zera, Zera ini bicara tentang, masih ingat ini Yehuda? Yehuda dapat anak, ya kan? Namanya Perez.
dan Peres dan Zerah. Betul ya? Nah, Zerah ini dia hidup di tahun 1876 sebelum Masehi. Oke? Jadi dikatakan 1 Tawarik 2 ayat 6 bicara mengenai seseorang yang bernama Zerah ini, cucu Yakub, anak dari Yehuda, yang hidup di tahun 1876 sebelum Masehi. Di sekitar tahun itu. Oke? Siapa anak-anak dia? Dikatakan di 1 Tawarik 2 ayat 6. Itu adalah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Dara. Tapi kalau kita perhatikan nama-nama ini, kalau kita lihat gitu ya, secara khususnya mengenai Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. 4 orang ini muncul di kitab Raja-Raja. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 31 bicara mengenai Etan, Heman, Kalkol, dan Darda atau ini sama, Dara atau Darda. Ini orang yang sama. Nah, kalau kita lihat 4 orang ini hidup di zaman Salomo. Di tahun berapa? Tahun 970 sampai 930 SM. Ini bukti-buktinya di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 dan 1 Raja-Raja 4 ayat 31 dibicarakan mengenai Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Mereka merupakan orang-orang yang hidup di zaman Raja Salomo. Tetapi kok bisa gitu ya? Kok bisa mereka ini dicatat sebagai keturunan Zera yang hidup sekitar 1000 tahun sebelum mereka. Betul kan? Kok bisa gitu? Nah, di sini kita bisa memahaminya bagaimana? Kita bisa memahaminya begini, ya. Orang-orang ini, Etan, Heman, Kalko, Dara atau Darda, ya, mereka merupakan orang-orang yang sebenarnya mereka adalah keturunan Lewi, ya. Mereka adalah keturunan Lewi, tetapi mereka bertugas di wilayah Zerah, suku Yehuda. Nah, sini oke. Mereka adalah orang-orang Lewi, keturunan Lewi yang melayani di bait suci, tetapi jadi mereka itu hidup di zaman Salomo. Mereka melayani di bait suci, tetapi mereka sebenarnya keturunan Lewi yang bertugas di wilayah Zerah, anak Yehuda. Makanya mereka dikenal sebagai orang Ezrahi. Orang Ezrahi atau ekspresi lainnya adalah anak-anak Zerah. Contohnya ada, ya. Contohnya ada. Ingat Samuel? Papa dia siapa? Itu adalah Elkana. Samuel ini dia imam kan? Dia adalah imam. Ya, dia memakai apa? Efod. Mamanya Hana membuatkan efod sejak dia umur 3 tahun kan? Betul ya? Efod ini adalah pakaian yang hanya digunakan oleh para imam. Tetapi mengenai Elkana kalau kita baca di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa Elkana ini adalah orang Efraim. Ya kan? Maksudnya apa? Oh, maksudnya dia adalah Elkana ini adalah keturunan Lewi yang tinggal di wilayah Efraim. Nah, begini. Dalam pemahaman yang sama, demikian kita melihat Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Dara ini merupakan orang-orang yang merupakan keturunan atau merupakan secara khususnya maaf, Etan, Heman, Kalkol, Dara ini merupakan orang-orang yang tinggal di wilayah Zerah. Oke, wilayah Zerah. Seperti ini, mereka melayani. Mereka melayani secara khususnya itu lewat tarian, lewat pujian, ya lewat nyanyian, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ada juga catatan mengenai anak-anak Zerah ya, anak-anak Zerah. Terus keunikan lainnya apa? Mengenai anak-anak Karmi. 1 Tawarik 2 ayat 7 dikatakan keturunan Karmi ialah Ahar
Nah, ahar ini yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Ahar ini bicara mengenai akan yang dicatat di Yosua 7 ayat 17 sampai 18. Kenapa dia muncul dan ditekankan? Ini kan harusnya 1 Tawarik pasal 2 itu kan bicara mengenai nama-nama orang saja kan. Tetapi ketika berbicara mengenai ahar, ada penjelasan tambahan. Artinya apa? Ini ditekankan. Hal ini ditekankan. Harus memperhatikan orang ini. Siapa orang ini? Oh, dia adalah akan yang apa? Yang dulu memiliki keserakahan. Makanya ini ahar atau akan ini menjadi teladan, teladan atau menjadi apa ya? Pelajaran lah. Kalau teladan kayak terlalu positif gitu ya. Menjadi pelajaran yang penting bagi orang Israel yang kembali dari Babel. Supaya apa? Jangan hidup dengan keserakahan. Seperti itu. Ya. Itu mengenai anak-anak karmi ada. Ditekankan mengenai ahar atau akan. Kemudian ini kita pernah bicara ketika belajar mengenai buku yang ketiga. Antara Ram dan Aminadab ada penghilangan generasi, yaitu apa? 400 tahun perbudakan di Mesir. Nah, kemudian antara Salmon dan Boas ada penghilangan juga. Penghilangan apa? 300 tahun zaman hakim-hakim. Oke, seperti ini. Nah, kemudian mengenai keluarga Hezron secara khususnya ini sebenarnya saya bahas di dalam di YouTube channel gitu ya. YouTube channel GPBSI. Ini bicara mengenai Hezron. Oke, mengenai Hezron. Nanti bisa lihat mengenai Hezron ini. Tetapi Hezron dia dicatat paling banyak di antara suku-suku Yehuda. Ada banyak keluarga, tetapi keluarga Hezron ini dicatat sangat banyak. Bagaimana dia telah menjadi kaum keluarga yang berkembang dengan pesatnya. Oke, ini. Kemudian, mari kita lihat maknanya apa sih? Ya, makna sejarah penebusan apa? Apa pelajaran yang diberikan kepada kita lewat silsilah 1 Tawarik pasal 2? Ada 2 tokoh yang dicatat dengan nama yang lain kalau kita lihat. Yang pertama itu Yakub. Yakub, sebenarnya namanya Yakub kan, tetapi ditulis bukan Yakub tetapi Israel. Nah, Israel. Yakub, arti namanya memegang tumit, menggantikan posisi orang lain atau orang yang menduduki posisi orang yang lain. Dan nama Yakub ini berkesan negatif. Oke, negatif. Tetapi yang dicatat bukannya Yakub, yang dicatat adalah Israel. Yang artinya bergumul melawan Allah dan manusia telah bergumul melawan Allah dan manusia dan telah menang. Atau kita bisa simpulkan sebagai pemenang. Oke, pemenang. Ini dalam pengertian positif. Betul ya? Nama yang positif. Untuk menekankan bahwa apa? Orang itu sudah berubah. Seperti ini. Ya, dan Tuhan mengakui perubahan dia sebagai seorang pemenang. Tetapi ada satu orang lagi yang bernama Akan. Arti nama Akan itu adalah memusingkan. Namanya tidak ditulis Akan lagi tetapi Ahar. Ahar ini artinya orang yang membawa kesusahan. Kita bisa lihat ya. Nama Israel ini membawa kehormatan bagi bangsa. Tetapi nama Ahar membawa aib. Betul ya? Membawa aib bagi negara, bagi bangsa. Seperti ini. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita betapa kita harus memperhatikan seperti apa teladan-teladan yang ada di dalam Alkitab dan kita lihat jalan yang perlu kita tempuh. Jalan yang perlu kita tempuh. Kita perlu mengetahui akar kita datang dari mana. Kita perlu belajar dari tokoh-tokoh yang ditekankan, ya, terutama awal mula dari silsilah itu Adam, perjanjian yang didirikan dengan Adam dan bagaimana itu digenapi, bagaimana kita perlu masuk ke dalamnya dan menjadi anak-anak Allah. Tetapi bukan berhenti di situ. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang membanggakan dan memberikan penghormatan, membawa kehormatan dan kemuliaan kepada Allah Bapa kita. Dan jangan menjadi orang yang memusingkan, orang yang membawa aib bagi nama Tuhan. Betul ya? Pada akhirnya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi orang-orang yang
orang-orang yang membawa kehormatan bagi nama Allah. Amin. Amin. Baik.